karena Agus masih berharap, kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus udah nggak bisa lihat dunia lagi. Mudah-mudahan dengan ke Singapura nanti ada jalan Allah. Kalaupun nanti udah nggak ada di sana, ya udah Agus pasrah. Berarti walaupun Agus sudah nggak bisa lihat lagi, walaupun Agus nanti nggak dioperasi, nggak lihat cahaya lagi, Agus udah pasrah. Dikasih 300 juta, dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta, dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Ih, sombongnya, sombongnya, sombong. Menurut saya adalah seorang wanita yang hebat. Bukan malah kita mau menjarain Nopi lah. Ini pahlawan sebenarnya kalau menurut saya. Ini perempuan loh yang harus kita hormati martabatnya. Laki-laki saja nggak sanggup seperti itu. Untuk melapor sana, melapor sini, tenaga saya juga udah habis, guys. Karena tujuan utama saya menyelesaikan ini, bukan untuk lapor sana, lapor sini. Kok jadi seolah-olah saya diwajibkan untuk ngelaporin si FA, ngelaporin si ini, ngelaporin si ini. Kalau saya nanti akan melaporkan setelah case ini. Setelah case ini, saya kalau mau bikin laporan ya itu hak saya. Kemarin aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta, dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Ih, sombongnya, sombongnya, sombong, sombong, sombong bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya, sombong bener. Ya Allah, sombongnya nggak mau ke, jadi dia nggak mau ke ini, nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Singapura. Dia mau ke Singapura, Bunda. Mau Jadi buat dia, mau apa dia? Dia mau berfoto di patung singa. Ada ya. dia bilang itu ada, tapi saya kaget juga. Siapa yang membuat kalimat, siapa yang membuat kayak gitu, kok enak betul nyuruh. Jadi kalau masa 7 keturunan minta sama donasi 7 keturunan. Bukan 7 keturunan, Bunda. Jadi kayak misalnya gini, pada saat pengobatan uang itu habis dan belum selesai pengobatannya, Bunda. Kita suruh open donasi lagi untuk bantu Mas Agus. Itu siapa yang bikin seperti itu? PH aku, Bunda. Hah? PH aku. Oh, oke. Terus Jadi makanya pada saat di share itu di grup kan, Novi setuju nggak? Kan aku nggak ada jawab setuju, Bunda. Kan aku iya, nggak ada. kayaknya enak betul dong. Kok enak benar? Iya. Capek dong donasi. Emang mereka nggak mikirin anak istri mereka akhirnya? Ya akhirnya ya dengan terpaksa, Bunda. Itu jujur, Bunda, pas di ruang mediasi kemarin itu tangan sama kaki aku Aku udah benci gemeter. nengok ayam ini kadang-kadang ya. Mengganggu aja kalian kan. Dan itu jujur aku udah gemeter kan, Bunda. Gemeternya bukan gemeter takut, tapi emosi yang aku nggak bisa lontarkan gitu loh, Bunda. Iya, karena kamu kayak di samping kamu bicara, tapi kamu juga berpikir nih orang-orang di samping, orang-orang yang merasa yang tadinya ingin ngedukung kamu, yang udah teriak sana teriak sini, kenapa nggak ada reaksi gitu ya? Oh, betul. Kalau Bunda jadi kamu juga kayak ini, aku bicara tapi kayak ini udah kayak patung, udah nggak ada. Mana suaramu tadi di belakang layar gitu loh? Ya, betul. Mana suaranya kok tiba-tiba kayak aku sendiri yang terpakai? Ya kan, akan tapi saya tidak mau kondisi Novi menjadi buruk dan memperberat psikologisnya saat ini. Dia udah kasihan, dia udah penuh dengan tekanan kanan kiri atas bawah, menekan semua kepada Novi. Saya kasihan untuk itu, ya saya prihatin untuk itu, dan saya ingin agar supaya kasus ini dapat diselesaikan segera agar dia bisa konsentrasi membantu orang yang membutuhkan. Tapi Bang, maaf, ketika itu alasan Abang langsung memutuskan untuk cabut kuasa hukum. Ya. Itu ada alasan khusus? Betul.
Ya, di sini saya melihat dengan perginya keluarnya Novi dalam pertemuan, tentunya saya pada saat itu melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum pro bono kepada Novi sudah tidak sesuai lagi pada tempatnya. Saya menginginkan agar supaya dana donasi ini segera selesai secepatnya agar supaya Mas Agus mendapatkan ya pengobatan, biaya pengobatan begitu. Itu saja. Bang, penekanan lagi Bang, berarti Abang tidak berkoalisi dengan Farhad Abbas dan timnya atau seperti apa Bang? Kita sama sekali ya, itu kita kan waktu itu kasusnya memang kita sebagai saya lawyer Novi, Bang Farhad lawyernya Agus, kita berseberangan. Kita menyatakan sikap masing-masing, saling kita saling diskusi, saling bantah-bantahan segala macam, itu biasa itu sama sesama lawyer ya. Itu hal yang wajar. Ya, saling berdebat keras demikian rupa itu hal yang wajar. Akan tapi ternyata orang melihat, wah, setelah saya keluar dari jadi kuasa hukumnya Novi, saya akhirnya beralih ke Agus. Tidak demikian, karena sudah cukup. Saya memberikan bantuan hukum dalam kasus ini sudah cukup. Ya, hanya kepada Novi saja. Selebihnya silakan berjuanglah masing-masing. Tapi saya ingatkan, tolong ini kasus kemanusiaan, tolong pakai hati nurani ya dan kemanusiaan dalam menyelesaikan kasus ini. Tolong pakai hati nurani dan kemanusiaan. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah kasus kemanusiaan, bukan kasus komersil. Ya. Bukan kasus komersil ini. Dan saya tidak harapkan tidak dikomersialisasikan. Tolonglah pakai hati nurani, pikiran yang jernih, alasan kemanusiaan yang utama. Supaya apa? Biar cepat dapat diselesaikan kasus ini. Itu saja. Yang menarik adalah klausul yang diposting Deddy Sumargo kan terkait adanya biaya jika ini meninggal segala macam ini 7 turun itu gimana sih Om sebenarnya 7 klausul itu Om? Saya sayangkan ya kalau ada statement seperti itu karena mungkin di pasal 3 itu poin 1 atau berapa, ada yang bawa ininya nggak? Saya lupa itu. Mana ada yang bawa nggak itunya? Coba ini saya bacakan ya. Klausul mana? Langsung aja, jamin langsung klausul yang di ini. Ya, klausul aja. Oke, pertama. Nah, 3.1. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Di sini membuktikan Novi itu sungguh-sungguh buat bantu Mas Agus. Ya. Ini pasal ini pembuktian Novi itu sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai, karena bagaimanapun dia pihak yang bertanggung jawab menginisiasi. Misalnya nanti dana, misalnya ada donasi 1,3 M atau something itu habis, apabila diperlukan, Novi dengan yayasannya bisa menggalang dana lanjutan, walaupun dengan adanya polemik seperti ini. Ini membuktikan, ya, hatinya Novi itu bagaimana ke Mas Agus, seperti itu. Ya, walaupun dia udah sedemikian rupa lah, dihujat sana sini, netizen dan donatur segala macam, menggiring opini negatif kepada dia, maka ini saya cantumkan di sini. Ini sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk ketulusan hatinya Novi. Berarti memang benar pure semua itu atas inisiasi dari Teh Novi terkait klausul itu ya Om? Ini saya yang buat, saya sampaikan ke Novi, seperti itu. Sepenuhnya saya yang buat. Dan disetujui sama Dan beliau? disetujui oleh Novi. Mungkin nggak Om, Novi itu Ini, berpikiran itu pertama. Ya, ini pertama ya. Terus yang ini kita jamin ke pasal 4, yang katanya sampai 7 turunan gitu kan. Ya, saya bacakan pasal 4. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan. Aduh bro, sok-sok mau kasih Novi 3 miliar. Lu kasih aja ke Agus langsung. Ngapain sok-sok mau kasih Novi 3 miliar kalau dia mau siram muka Agus pakai air keras lagi? Langsung kasih, kalau kasihan sama si Agus, kasih langsung duitnya. Buang-buang 3 miliar, sisin sedikit aja buat beli behel, ya. Sok-sokan mau ina.
Kenapa tiba-tiba muncul? Sepi job ya? Jobnya lagi sepi. Hah? Lu tau gak? Lu gabung dengan orang yang salah, value-mu langsung turun, anjlok banget. Padahal kemarin kau terkenal sebagai pengeceres yang menurut awak ini mantep gitu. Sekarang kayak turun value-mu. Nah guys, kemarin sempat viral katanya mantan pengacara dari Tenovi ini yaitu Pak Brian yang sering disebut-sebut oleh Agus, Pak Brian orang baik, yang kemarin diteriak-teriakin Agus itu katanya sempat berpihak kepada Agus. Nah di sini beliau mengadakan klarifikasi di depan media dan menyampaikan sikapnya bahwa sebenarnya dia itu tidak berpihak ke Agus ataupun juga kepada Tenovi, karena menurut dia batas dia untuk membantu itu sudah cukup, karena kemarin tujuannya adalah untuk kasus uang donasi ini segera diselesaikan dan juga dipercepat untuk kesembuhan si Agus. Namun menurutnya ini sudah berseberangan dari tujuannya awal, makanya sekarang bahwasanya tidak ada keberpihakan baik itu kepada Tenovi ataupun Agus. Dan bahkan di sini dia menyatakan bahwa masalah ini mending mereka berdua saja menyelesaikan, karena dia tidak mau lagi ikut campur seperti itu. Dan juga di sini beliau menyampaikan pesan bahwasanya ini adalah kasus kemanusiaan. Jadi ketika ingin menyelesaikan kasus ini harus melibatkan hati nurani, karena ini menyangkut orang yang juga menjadi korban. Di samping itu juga ada live antara Bunda Korla dan juga Tenovi, di mana di sini Tenovi menyampaikan kepada Bunda Korla bahwa Agus ini menolak mentah-mentah tawaran dari Bang Densu. Bang Densu sempat menawarkan dengan uang pribadinya sejumlah 300 juta kepada Agus untuk membantu pengobatannya. Namun pihak Agus atau bahkan Agusnya itu sendiri menolak dan mengatakan bahwa uang 300 juta itu tidak cukup untuk biayanya ke Aceh dan juga ke Singapura. Nah ini tentu ya mendapat perhatian dari Bunda Korla dan juga kita semua, dimana Agus ini terlihat sangat sombong ya. Uang 300 juta katanya nggak cukup, padahal sebelumnya juga dia belum tentu pernah lihat tuh uang 300 juta. Tapi kenapa tiba-tiba menolak niat baik dari Bang Densu yang memberikan uang pribadinya kepada Agus untuk membantunya pengobatannya sebanyak 300 juta. Itu sebenarnya 300 juta itu bukan jumlah yang sedikit, itu sangat banyak dan cukup kok untuk mengcover pengobatannya. Tapi lagi-lagi yang namanya manusia ya guys, kalau sudah dihadapkan dengan uang matanya akan langsung buta. Dan sekarang bisa-bisanya menolak bantuan dari Bang Densu tersebut dan masih ingin uang 1,3 M nya itu dikembalikan. Bagaimana nih guys menurut kalian? Apakah kalian setuju uang tersebut dikembalikan kepada Agus atau ya sudah lah ya uang itu dikembalikan kepada donatur, karena memang sebenarnya juga tidak ada hak Agus di sana. Nah guys, itulah kabar terbaru terkait perseteruan antara Tenovi dan juga Agus. Silahkan tinggal komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.